Biar ku ceritakan kisah yang paling epik sepanjang masa. Benar-benar yang paling epik. Dimulai saat seorang bocah lucu bernama Anakin Skywalker berubah menjadi Sith Lord paling menakutkan di galaksi, Darth Vader. Vader dan bosnya yang sangat jahat, Kaisar Palpatine, mengubah senat galaksi dan mendirikan kekaisaran. Mereka seperti, sekarang kami yang berkuasa. Oh, itu tidak benar. Anak-anak Darth Vader, Luke Skywalker dan Putri Leia memimpin pemberontakan terhadap kekaisaran. Waktunya untuk berperang di bintang. Dalam pertempuran Endor, mereka bersatu dengan para Wookiee untuk mengalahkan Kaisar untuk selamanya. Oh, tunggu, maaf. Ewok. Maksudku para Ewok, aku suka sekali mereka. Sangat tidak bermartabat. Dan selesai sudah. Benarkah? Ternyata belum. Ancaman jahat baru muncul dipimpin oleh Kaisar yang dibangkitkan lagi. Aku kembali, sayang. Hidup lagi. Tapi untungnya para pahlawan generasi baru muncul untuk melawan Kaisar. Termasuk Rey yang bisa dibilang seorang Skywalker. Rey dilatih oleh Luke yang pada masa ini sangat pemarah. Sekarang aku pemarah. Hajar, Rey! Akhirnya, galaksi selamat dan kita hidup damai sampai hari ini. Dan itulah kisah paling epik yang pernah diceritakan. Lumayan kan? Kamu terus-menerus menceritakan kisah yang sama. Tapi ada yang belum kuceritakan. Lain kali aku ceritakan tentang Laksamana Agung Throne. Atau, kita bisa membuka halaman kitab Boba Fett dengan imajinasi kita. Badainya selesai, teman-teman. Baiklah, Sik, selesaikan ceritanya. Jedi baik, Sith jahat. Kami paham pengembala nerd berwajah lusuh. Siapa pengembala nerd yang berwajah lusuh? Kamu pengembala nerd berwajah lusuh. Kita semua begitu. Aku lebih suka pawang nerf. Terserah. Ada sekawanan nerf di padang rumput utara dan petani skala ingin mereka turun dari gunung dan kembali ke kandang sebelum badai ion datang lagi. Maaf, sudah dulu ya. Kakakku butuh aku. Lain kali akan kuperkenalkan pada... Kenapa kawanan yang bisa naik sejauh ini, Dev? Kamu ambil jalan pintas lagi, bukan? Siapa yang tahu kejadian sebenarnya? Yang aku tahu kalau kita tidak tangkap nerfnya, petani skala akan batal bayar kita dan aku hampir dapat cukup kredit untuk pergi dari planet payah ini. Kamu pasti tidak akan pergi. Vanessa itu rumah kita. Aku pasti akan pergi dan kamu ikut aku. Kamu tidak mau berhenti menceritakan kisah orang lain dan membuatnya sendiri? Aku tidak butuh itu, Dev. Aku sudah sangat mendalami semua kisahnya. Tahu semua kisah, ha? Pasti tadi Wookiee dan Ewoknya tertukar lagi. Dari mana kamu tahu? Selalu seperti itu, Sik. Sebagai pembelaan, mereka berdua sangat berbulu. Aku ingin memelihara Ewok, itu tidak seram. Hei, ayo. Kembali ke sini. Ayo. Hei, ayo, cepat. Lak, ayo, kami harus membawamu kembali ke gunung. Berhenti, jangan buat aku mengangkat tongkatku. Baiklah, kamu yang minta ini. Lak, diam. Sik, buat apa repot-repot pakai tongkat itu? Karena ini yang digunakan penggembala nerf tradisional. Dan kalau ada badai ion, kita akan bersyukur punya ini. Aku hanya perlu terus berlatih. Lupakan berlatih. Kita harus kreatif. Ya, ayo. Wow, tenang, nak. Oke, itu bukan kreatif, itu hanya gila. Petani skala memberi instruksi yang sangat spesifik tentang cara menggembala nerf. Tapi ini membuat pekerjaannya cepat selesai, adikku. Lihat, kita sudah selesai. Wow! Dev! Dev, kamu tidak apa-apa? Tadi itu
Luar biasa! Itu tidak luar biasa. Kamu bisa terluka parah atau... Sik, kamu menyelamatkanku. Bagaimana? Apa kamu habis pakai force? Apa? Tidak, aku memakai force, ayolah. Sudah berapa lama kamu bisa? Tidak terlalu lama. Beberapa tahun. Tahunan! Itu pasti bukan force. Aku tidak bisa mengangkat kayu raksasa atau melakukan tipuan pikiran Jedi. Itu aneh, aku hanya bisa membangun benda. Tapi jangan ada yang boleh tahu. Aku hanya ingin melupakan ini pernah terjadi. Kenapa sembunyi? Kalau aku punya force, setiap bertemu orang aku pasti, halo, hai, aku Dev, aku punya force. Itu hal yang paling hebat, bukan? Aku tidak sepertimu, Dev. Aku bukan pemberani atau orang yang beraksi dengan keren di atas speeder. Begitu kamu punya kekuatan dan bisa melakukan hal luar biasa, orang mengharapkan hal luar biasa darimu. Dan aku hanya ingin jadi biasa. Tapi kamu tidak biasa, Sigi. Semoga suatu hari kamu menyadari itu. Aku berharap kamu saja yang punya kekuatan ini. Aku juga, tapi aku akan tetap memastikan kamu tidak menyia-nyiakan itu. Sekarang ayo, Master Jedi. Sudah mulai gelap. Kamu sungguh mau meninggalkan semua ini? Pemandangannya, suaranya, wanginya. Itu kamu. Lihat, Petani Skala, kami menemukan putrimu sedang jalan-jalan. Tentu itu bukan masalah. Anak-anak memang begitu, benar kan? buat Redwood. Naik X-Wing-nya. Oke, tapi aku tinggalkan persis seperti saat menemukannya. Oh, aku jamin aku pasti akan memberi dia hukuman yang layak. Baiklah, jangan sentuh barang-barang kami. Jangan seperti ini terus, Yesi. Kelak kamu akan mengambil alih pertanian ini. Aku harus bilang berapa kali sampai ayah percaya padaku. Aku tidak mau pertanian ini. Jangan bicara begitu. Tempatmu bersama para Nerf dan ayah di sini di Venesa. Aku tahu ayah ingin sekali percaya itu. Hanya saja ada satu masalah. Venesa itu tempat terlamban di galaksi. Dan aku suka bergerak cepat. Yesi Skala. Orang yang juga ingin sekali pergi dari planet ini seperti aku. Oh, dia datang. Bersikap wajar. Sewajar yang kamu bisa. Hey Yesi, apa kabar? Kabarku adalah aku terjebak di planet terburuk di galaksi. Aku juga bilang begitu. Venesa tidak terlalu buruk, kuberitahu planet yang buruk. Hoth, hanya ada salju dan wampa. Wampa dan salju. Lebih baik aku melawan 100 wampa daripada lebih lama lagi di sini. Aku ingin melakukan sesuatu. Pergi, pindah. Membuat jalan sendiri, bukan hanya diputuskan untukku. Kamu pasti bisa. Kamu Yesi Skala. Tidak ada orang di galaksi ini yang bisa mendikte kamu. Aku sedang emosional sekarang. Apa kamu emosional, Yesi? Maksudku, aku itu mau Abaikan bilang... dia. Dia cuma mau bilang kami akan menonton Holo Figurine The End dan The Model Note sebentar lagi. Mau ikut? Mungkin saja. Aku belum akan terbang dalam waktu dekat. Sebenarnya sepertinya aku harus pergi. Aku suka The Model Notes, tetapi aku merasa lagu mereka yang bagus hanya satu, jadi selamat senang-senang tanpa aku. Itu pasti. Kamu itu kenapa sih? Kenapa kamu jadi sangat canggung dan gugup setiap di dekat gadis paling cantik dan keren di planet ini? Oh, menjawab pertanyaanku sendiri. Servo, hati-hati dengan modelku. Servo, kamu bukan teman sekamar yang baik. Oke, aku juga rindu kamu. Lihatlah, kita bersenang-senang. Kita tidak perlu pergi ke pesta yang konyol. Ini jauh lebih baik. Pintarlah. Nanti aku beri kamu makanan kalau kita sudah di rumah. Jadi, semalam aku bicara dengan Yesi. Dia siap meninggalkan Venesa denganku setelah aku dapat kredit. Kamu pergi dengan Yesi? Ayo ikut kami. Banyak yang bisa kamu lakukan dengan kemampuan kamu. Tolong jangan sia-siakan di sini. Dev, aku tidak bisa. Ayo taklukkan galaksi bersama aku. Aku tidak mau lakukan itu sendiri. Aku butuh adikku di sisiku. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu apa. Kenapa kamu takut perubahan, Sigi? Perubahan tidak selalu baik. Mungkin ada di sini saat ini adalah hal yang sudah ditakdirkan, terprediksi dan aman. Badai Ion! Kita harus pergi dari sini! Look!
Tidak, kami tidak butuh bantuanmu. Mendengar sesuatu kalau kita sudah di rumah. Oh. Oh, ternyata jatuh dari tebing itu sakit sekali. Servo! Kamu tidak apa-apa, kawan. Untung pada dasarnya droid gong itu tidak bisa hancur. Ayo, sepertinya aku tahu jalan pintas untuk kita pulang. Kamu yakin? Percayalah. Jalan pintas ini ternyata panjang sekali, Dev. Apa kita tinggal di sini saja sekarang? Karena aku tidak suka itu dan... Benda apa ini? Di mana kita? Simbol-simbol ini... Ini kuil Jedi! Ayo kita lihat dalamnya. Satu kristal kyber saja bisa membawa kita keluar dari planet ini. Entahlah, Dev. Sik, kamu bisa memakai Force dan kurasa kita setuju kalau aku hebat. Kita jatuh dari tebing dan tidak sengaja menemukan kuil Jedi yang hilang. Semua kejadian ini ada alasannya. Takdir ingin kita menemukan tempat ini. Force sudah terbangun, Dick, dan dia bilang, Dev, Sik, masuklah ke kuil dan lihat apa yang kalian temukan. Jadi, ayo! Aduh, tidak mau bergerak. Andai kita punya semacam, entahlah, Force yang bisa dipakai membukanya. Entahlah, seharusnya kita tidak kesini. Ayolah Sigi, coba saja. Kenapa aku harus nurut? Kurasa terjadi sesuatu. Bagus sekali, Sigi. Force-nya sangat kuat dalam dirimu. Tidak sekuat itu. Wah, coba kamu lihat itu. Aku kira Vanessa hanya batu yang membosankan. Wow, aku tahu tulisan ini. Kuil yang menyatukan seluruh galaksi. Wah, apa yang kamu lakukan? Ini hanya potongan kecil. Dia bersinar dan yang bersinar biasanya berharga. Tidak akan ada yang sadar. Dev, ada yang namanya bertindak kreatif dan ada yang macam-macam dengan benda misterius di dalam kuil Jedi kuno. Dengan kata lain, jangan sentuh potongan itu. Ayolah, Sik, bantu aku. Untuk orang yang menghabiskan waktunya bercerita soal pahlawan, kamu tidak tahu caranya jadi pahlawan. Mungkin itu alasannya kamu suka sejarah, karena sudah selesai. Tapi hidupmu belum. Banyak hal di depan kalau kamu mau coba, tapi kamu takut. Aku tidak takut. Coba buktikan. Baik, kamu mau potongan itu? Silakan. Ambil saja. Sudah. Kamu senang? Tunggu! Menyingkir dari situ! Bagaimana kamu? Oh, tidak. Wow, apa kamu, Jin? Lari! Ayo lari yang cepat, Servo! Apa ya? Tidak. Ruang, waktu, semua hancur berantakan. Semuanya akan berubah. Balok pembangun galaksi telah tercampur. Menata ulang. Semua yang kita tahu soal galaksi akan berbeda. Dunia akan berubah. Garau. Lada. Orang-orang akan berubah. Dalam hal yang tidak bisa kita bayangkan.
yang sudah terjadi akan hilang. Semua kejayaan dan tragedi akan disusun ulang menjadi sesuatu yang baru. Ini alasanku tidak mau macam-macam dengan Force. Dev! Dev! Di mana kamu? Di mana? Di mana kita? Apa yang terjadi pada Vanessa? Seorang pasukan klon, tapi sudah puluhan tahun mereka tidak ada. Oke, Dev, apa itu kamu? Kamu mengerjaiku seperti, oh, kita menghancurkan kuil Jedi kuno, sekarang waktunya kagetkan dia. Lucu sekali. Oh, siapa kalian? Ini jebakan! 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 Sedang apa kamu di Vanessa? Planet ini milik kekaisaran. Kekaisaran? Kamu berhayal. Kekaisaran sudah lama hilang. Kamu Laksamana Akbar. Semuanya Akbar. Kamu kan bukan pasukan klon dan pastinya bukan anggota kekaisaran dan juga kamu kan sudah mati. Bawa pemberontak sial ini pada Sith Lord. Sith Lord? Kamu tahu bagaimana kalau droidku dan aku pergi saja dari sini? Ayo, Servo. Servo, jangan peluk Mon Calamari itu. Tangkap mereka! Oh, tidak. Yesi? Dari mana kamu dapat tongkat Gavi? Dan gerakan bertarung hebat itu. Apa aku kenal kamu? Tentu saja kamu kenal. Aku Sik. Aku sama sekali belum pernah melihat kamu. Lalu kenapa menyelamatkan aku? Biasanya, siapa saja musuh dari pasukan klon adalah teman dari pemberontakan. Jadi, siapa kamu dan bagaimana kenal aku? Ya, aku... Pemberontakan menyuruhmu mengikutiku, bukan? Salah sekali saja mereka tidak pernah percaya lagi. Siapa pengirimu? Porkins? Waktumu coba 3 detik untuk menjelaskan sebelum berurusan dengan tongkat Gaviku. Dan urusannya selalu cepat selesai. Aku bukan pemberontak. Kami tinggal di sini, di Vanessa dengan kakakku. Kami kerja untuk ayahmu dan... Apa yang kamu bicarakan? Ayahku tewas karena kekaisaran. Dan aku tinggal di planet seperti ini. Lebih baik aku mencium Mainok. Aku sedang mengawasi Vanessa untuk pemberontakan. Ini tidak masuk akal. Semua ini salah. Tepat sekali, kamu benar-benar kacau. Tidak, justru kamu yang kacau. Seluruh dunia ini sudah kacau. Yesi, awas! Bagaimana kamu melakukannya? Apa kamu Jedi? Jedi? Aku bukan. Maksudku, bukan. Kamu memang Jedi. Ini sempurna. Jedi yang hilang. Ini bisa mengubah keadaanku. Maksudku, bagi pemberontakan. Ayo, pergi dari tempat menjijikan ini. Berhenti meniruku. Kamu yang berhenti meniruku. Berhenti meniruku. Kamu yang berhenti meniruku. Berhenti meniruku. Kamu yang berhenti meniruku. Ini Vanessa. Apa yang terjadi pada rumahku? Diam dan tundukkan kepalamu. Itu pesawat tempur TIE X-Wing. Oh, itu keren sekali. Itu pesawat tempur X dan tidak keren. Mungkin kakakku mencariku. Mungkin mereka menangkapnya. Menunduk. Mereka pasti belum jauh. Cari mereka. Nyaris saja. Oke, kita hampir keluar. Kapalku berlabuh di port. Ku beri mereka kode keamanan palsu. Aku pernah bertemu Rancor yang lebih pintar. Ya, sebenarnya Rancor itu makhluk cerdas yang sering salah dimengerti. Hei, tidak peduli. Ayo. Pasti Yesi yang ini juga suka bergerak cepat. Di depan sana. Mereka menangkap Dev. Itu kakakmu? Iya, kamu juga kenal dia, tapi kamu cuma tidak ingat. Tidak bisa kutinggalkan. Sik, tunggu. Kamu tidak mengerti. Tenang saja, dia hebat keluar dari situasi yang sulit. Dia pasti bisa, dia akan punya ide. Tapi dia itu... Menjauh dari dia, Dev! Dev! Ini aku Sik, tolong bilang kamu ingat aku. Hentikan dia! Ah!
Siapa kamu? Aku Sig Gribbling. Dev, kita adik kakak. Kamu kakak yang selalu keren dan aku adik yang tidak keren. Aku merasakan sesuatu darimu. Iya, itu karena adik kakak. Bukan, aku merasakan force. Terasa kuat darimu. Aku tidak tahu soal itu, tapi kita memakai kekuatanku untuk mencari kuil Jedi kuno. Kamu temukan kuilnya? Sudah bertahun-tahun aku mencarinya. Kamu baik-baik saja. Kenapa pakaian kamu begini, Dev? Jangan panggil aku itu. Namaku bukan Dev. Namaku Darth Dev. Oke, lucu sekali. Tapi aku tidak percaya, Darth Dev. Itu konyol, kamu bisa lebih baik Nama dari... panjangku Darth Devastator. Wow, kamu juga punya Force, jadi sebaiknya aku pergi. Galaksi ini semakin tambah parah. Orang sepertimu tidak mungkin bisa sejauh ini sendirian. Pemberontak, seharusnya aku tahu. Bawa mereka ke istana. Kamu tahu waktu aku memanggilmu tadi? Aku mau bilang padamu kalau Dev, yang kamu kira kakakmu, adalah Sith Lord yang menguasai galaksi kita. Oh ya, seharusnya kamu bilang yang itu dulu. Jangan sampai rusak kaki pendek. Kita akan selamatkan mereka.